Halo, gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Gimana? Kalian masih rebahan aja? Sampai sekarang masih rebahan aja? Masih mikir mau jadi affiliate? Ya? Masih mikir kontennya gimana? Masih mikir bahannya apa? Udah, nggak usah mikir. Yang penting kalian jalan aja. Ini kayak aku sampai sekarang ya, sampai detik ini. Aku pun masih proses ya, belajar juga per hari ini. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini ada yang check out. Meskipun 1, 2, 3, tiap hari masih ada yang check out. Mau TikTok, mau Shopee, semuanya ada yang check out setiap hari. Jadi gini teman-teman ya, aku saranin buat teman-teman semuanya, kalau bisa sih jangan nunggu tarsok, nunggu barang ada mau dikontenin, nggak perlu. Yang ada aja ya. Ada kata di rumah kalian ada kacamata seperti ini, ya udah konten aja, perbaiki konten aja. Jangan, kalau ngomongin masalah brutal ya, kalau kalian jadi affiliate pemula pasti tahu yang suhu-suhu itu ya, brutal. Tapi kalau mau brutal, kita itu kadang-kadang mikir ya, susah loh, jangan salah. Kita berpikir setiap hari bikin konten, kita setiap produk seperti ini kita mikir menyampaikan seperti apa, ganti produk yang lain lagi, TWA seperti ini, kita pasti mikir lagi, ya kan? Cuman gini teman-teman, aku saranin ya, kalau untuk pemula, kalau kalian memang benar-benar masih malu untuk nampilin muka, wajah langsung ke kamera, nggak usah pakai muka pun nggak masalah ya, jadi langsung di produknya saja, itu bisa. Dan itu aman kok, gak bakal ke-banned. Yang penting kalian tetap berganti-ganti untuk backgroundnya, terus berganti-ganti musiknya gitu ya. Syukur-syukur kalian tampilin produk ya. Aku ada temen ya, dia itu hanya pakai musik, tempel-tempel aja musiknya di jalan-jalan, dikasih caption yang lucu-lucu gitu ya, terus ditempelin pakai produk, tempelin showcase gitu ya. Itu pun dia setiap hari ada yang check out. Nah, itu mudahnya teman-teman di affiliate TikTok itu. Cuman gini teman-teman ya, tidak berlaku untuk di Shopee. Shopee itu harus ada produknya yang real, terus tampil wajah. Kalau enggak, kayaknya susah deh. Pasti bakal kena pelanggaran. Nah itu, teman-teman saranku, kalau bisa mulai sekarang kalian coba aja lah. Seperti kacamata ini contohnya, langsung jadi konten. Kalau kalian bingung, di script aja, ditulis ya di buku cara ngomongnya seperti apa. Halo teman-teman, ini kacamata harganya cuman 10.000 ya. Ini bisa menahan kita dari debu atau ultraviolet gitu ya. Jadi kalau kita bermotoran kemana-mana, anti debu dan aman di mata. Harganya cukup di 10.000. Langsung cek ke garis kiri bawah gitu aja. Jadi kita ditulis dulu kalau memang belum hafal untuk tampil di kamera langsung gitu ya teman-teman ya. Enak kok teman-teman ya, yang penting konsisten, minimal satu konten setiap hari, minimal satu aja. Kalau kalian memang punya kerjaan yang lain ya satu aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah dipaksain satu hari harus berapa, takutnya nanti kalau kalian memaksakan satu hari 5 atau sampai 10 konten, takutnya justru nggak maksimal gitu loh. Dan pengaruh juga dengan produk yang kita pilih. Nggak semua produk, andai kata kalian brutal gitu ya, satu hari ini di konten sampai 5 sampai 10 konten, belum tentu ini juga berpengaruh akan ada penjualan. Kenapa? Bisa jadi produk yang kalian jual itu tidak menarik oleh customer gitu ya. Jadi kita harus betul-betul juga untuk riset produk ya. Riset produk itu penjualannya banyak, terus ratingnya itu berapa, terus komenannya seperti apa gitu ya. Jadi kalian harus jeli-jeli juga, karena tidak semua produk itu bagus untuk kita affiliate-kan gitu teman-teman. Saling belajar lah intinya gitu. Kalau masalah kelas, nah ngomongin kelas nih ya, boleh kalau kalian mau ikut kelas. Cuman kalau kalian mau jeli tanpa harus ikut kelas, ilmu itu semuanya ada. Mau di YouTube, mau orang live yang suhu-suhu itu bikin kelas yang di TikTok, yang biasanya live gitu kan di TikTok, itu banyak kok teman-teman ya. Kalian tinggal simak aja, itu pasti daging semua isinya. Kalian simak aja, ambil gitu aja. Jujur aku nggak pernah ikut kelas ya, cuman aku nyimak, terus terang nyimak aja apa yang disampaikan, aku pelajari aja sendiri. Bagaimana sih orang mereka dulunya otodidak juga kok, dan semuanya sudah ada di TikTok atau di Shopee cara-caranya. Tinggal kita mau belajar atau enggak, itu aja sih teman-teman ya gitu. Ya, yang jelas nah ini teman-teman, kenapa aku ambil di TikTok dan di Shopee, karena satu konten itu bisa jadi 2 platform ya. Jadi kalau kalian sudah ngonten di TikTok, jangan dibuang teman-teman videonya, jangan buru-buru dihapus. Kenapa? Begitu ngonten di TikTok ya, itu videonya bisa diposting di Shopee.
Tapi dengan catatan, kalian jangan bilang keranjang kuning atau keranjang oranye gitu ya. Bilang aja, langsung cekot aja di keranjang kiri bawah gitu aja. Jadi aman untuk di diposting di Shopee juga. Kalian nggak bakal kena pelanggaran. Begitu teman-teman ya. Oke. Terus untuk masalah iklan, nah untuk iklan sendiri, kalau kalian tidak bisa melihat dari penjualan, dari trafficnya sendiri, kalian buru-buru iklan, takutnya boncos teman-teman. Contohnya aja kacamata nih, kalau kacamata view-nya banyak, terus ada penjualan, nah kemungkinan itu bagus untuk kalian iklankan, dan itu kemungkinan bisa jadi ada yang beli gitu loh teman-teman. Jadi jangan asal begitu posting iklan, nggak begitu teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih, begitu kita posting, respon dari publik seperti apa, terus penjualannya ada enggak. Kalau memang ada penjualan berarti ini menarik kontennya, terus produknya dibutuhkan juga. Nah setelah itu langkah berikutnya baru kita bisa iklankan. Sama seperti Shopee. Kalau Shopee itu biasanya ya, kalau untuk traffic yang belum terlalu banyak, belum ada link untuk pengiklanan ya, nggak seperti TikTok. Kalau TikTok itu dari awal sudah bisa nampilin produk yang udah muncul di showcase gitu ya, itu bisa langsung ada untuk mengiklankan. Kalau di Shopee agak susah teman-teman ya. Cuman Shopee itu alhamdulillah sih ya, aku setiap hari ada yang check out ya, meskipun sampai detik ini memang belum banyak, cuman alhamdulillah patut kita syukuri karena ini investasi juga gitu ya, jangka panjang. Bahkan dulu aku ingat banget teman-teman, aku di bulan November sampai detik ini masih ada yang laku ya, sampai detik ini masih ada yang laku. Nah andai kata kita posting hari ini juga, ini bulan April gitu ya, bisa jadi nanti bulan Agustus, bulan November, Desember, atau tahun depan bahkan, kalau video kita itu FYP dan produk kita itu dibutuhkan sama masyarakat, otomatis nanti bakal laku lagi, laku dan laku. Nah ayo, ya kan, apalagi sekarang muncul lagi ada yang TikTok Go ya. Setiap kalian berjalan kemana, tempat restoran, rumah makan gitu ya, hotel, tempat-tempat singgah lah yang memungkinkan itu tampil ada di mana, di TikTok Go, kalian tinggal masukkan aja, sama aja kayak si showcase tadi itu ya, di mapnya gitu. Kalau ada yang penjual atau pembeli ke situ masuk ke ngeklik link kalian, terus ya ke hotel itu, ke rumah makan itu beli gitu ya, kita bakal dapat komisi juga gitu ya. Cuman kalau untuk TikTok Go aku belum trial ya, belum coba kesananya. Cuman ini kan masih baru berapa hari juga, belum ada 1 bulan juga TikTok Go banyak yang jalan. Cuman itu bagus juga sih teman-teman ya. Jadi kalau di saat kita jalan kemana-mana gitu ya, itu bagus banget. Kita kuliner gitu ya, kita nginep di mana, langsung aja manfaatkan ya kan. Kita langsung bikin video, kita review makanan, kita review hotel, kita review tempat-tempat wisata gitu kan, langsung aja disematkan untuk tempatnya itu gitu teman-teman ya. Semuanya itu bisa jadi cuan kalau kita produktif untuk mempelajarinya. Semua apapun ada di digital itu teman-teman ya. Apalagi mungkin kalau masalah kembali ke TikTok ya, untuk masalah konten sih sebenarnya ngomongin susah iya, enggak juga. Cuman kalau bisa kita bikin memang susah teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita bikin susah, otomatis kita tetap berusaha ya, gimana caranya tetap menghasilkan cuan yang lebih maksimal. Jadi kita nggak menggampangkan. Ada kalanya loh teman-teman, kita itu males ya, pasti ngerasain males. Enggak setiap hari kita posting, aduh jenuh juga ya, tiba-tiba ada yang kosong, nggak ada penjualan. Terus terang aku akun ada 4 teman-teman ya untuk TikTok sendiri. Kalau Shopee cuma 1, TikTok itu ada 4. Kadang-kadang itu lihat ada yang tidak ada penjualan, kadang-kadang aduh malas juga ya, kenapa kita. Tapi kita berpikir teman-teman, di pasar ya, contohnya di pasar, apakah di pasar itu semuanya setiap orang itu laku semuanya? Kalaupun ada laku, apakah lakunya itu banyak atau enggak? Kan enggak gitu juga teman-teman, iya kan? Nah kita berpikir situ aja. Yang penting kita konsisten, setiap hari kita posting. Tidak tahu hari ini, apakah besok atau lusa, minggu depan, bulan depan. Nah kemungkinan seperti itu. Dan jangan salah, andai kata contoh seperti ini ya, kacamata gitu ya, kacamata ini hari ini nggak laku,
Terus jangan pesimis, bisa jadi ini besoknya laku. Nah, kenapa sih nggak laku? Kita coba posting. Kalau bisa sih maksimal ya, maksimal dibuat. Satu produk ini dibikin maksimal 10 konten teman-teman. Tapi jangan hari itu juga, gitu loh. Jadi ada kata satu hari ini kacamata. Terus hari ini juga ada TWS kayak gini. Terus ganti lagi ada power bank gitu ya. Jangan dihabiskan per hari ini hanya satu produk. Kalau bisa di mix gitu ya. Jadi kemungkinan besar untuk jangka panjangnya laku atau enggaknya dalam 10 konten itu nanti kelihatan gitu teman-teman ya. Nah nih seperti ini teman-teman, ini aku kemarin dapat sampel gratis ini dari Lentiven, dari powerbank gitu ya. Nah kalau kita sudah dapat sampel gratis ini, kita harus kontenin per hari ya minimal satu lah ya untuk produk ini. Bahkan kalau memang penjualannya banyak, pasti aku kontenin terus gitu teman-teman. Kalau untuk produk sampel gratis ini biasanya itu kalau seller itu mempelajari juga ya dari konten-konten kita, apakah penjualannya, reviewnya dari trafficnya itu sudah besar ribuan gitu ya. Biasanya baru di ACC untuk produk-produk sampel gratis. Nah kayak gini juga nih, ini aku dapat sampel gratis, ini sampel gratis kayak gini ya, nih sampel gratis kayak gini sampel gratis ya. Terus banyak masih yang lainnya gitu teman-teman ya. Jelas pokoknya konsisten aja lah kalau untuk masalah namanya affiliate. Tidak ada yang instan teman-teman, semuanya butuh proses, semuanya. Mau nyebutin siapa afiliator siapa, semuanya itu baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke atas itu baru ada penjualan. Enggak langsung per hari ini langsung besok ada penjualan. Nah kalau memang ada berarti produk itu yang pertama memang dibutuhkan, konten kalian bagus ya. Syukur-syukur kalau kalian mau konten affiliate itu memang dari penyampaian, dari videonya itu bagus, semuanya memang support itu teman-teman ya. Tidak harus penyampaiannya aja, penyampaian jelas tapi kalau produknya nggak dibutuhkan ya sama aja. Produknya jelas tapi kalau penyampaiannya nggak jelas, kadang-kadang orang juga ragu ini benar atau enggak gitu kan. Terus dari pencahayaan juga, videonya seperti apa, apakah ini memang benar-benar iya atau enggak gitu kan. Memang semuanya harus kesatuan, jadi semuanya lengkap ya. Tapi semuanya kalau memang belum bisa kita memenuhi itu ya bertahap, nggak apa-apa dengan HP apapun ya. Ya kalau bisa minimal HP-nya agak jelas lah teman-teman ya, HP-nya bening gitu loh. Yang penting jangan sampai burus, apalagi kan kita lihat itu ada yang di TikTok yang live itu kan pakai burus-burus kayak gitu. Kadang-kadang kita lihat itu view-nya banyak, tapi jangan salah, belum tentu orangnya beli juga. Tapi ada yang beli begitu lihat di keranjangnya, di showcase atau di estalasenya gitu teman-teman. Ya wes, mungkin sementara itu dulu teman-teman ya, kita berbagi ilmunya kali ini. Mungkin next time nanti ada info terbarukan, kita info lagi ke teman-teman semuanya. Wes, mudah-mudahan kalian semuanya dan aku juga semoga sukses di afiliator ini. Kita sama-sama belajar ya, langsung kita tetap optimis lah, yang jelas optimis ke depannya ya. Hari ini, besok, lusa tetap konten terus, mau siang mau malam gitu ya. Jangan jadikan kegiatan yang ini teman-teman utama. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita itu gak ada penjualan, kadang-kadang itu aduh kok gini ya gitu. Kalau kita nggak ada kerjaan yang lain, kita berpikir seperti kayak kecewa gitu loh teman-teman. Duh kok gini ya, nggak ada yang beli gitu ya. Nah kalau bisa afiliator ini hanya sambilan, tapi sambilan kita maksimalkan juga, jangan menyepelekan. Ketimbang kalian nongkrong di warkop, kalian ngobrol yang nggak berguna. Kalaupun ngobrol sama teman, ajaklah afiliat gitu ya, ngobrol ya minimal video-video gitu, terus dikasih musik, dikasih showcase, dikasih keranjang. Nanti kalaupun ada cuan yang masuk, ada komisi, ada penjualan, nah itu kan bisa buat jajan, buat beli rokok, buat beli jajan sama teman, buat jalan sama pacar gitu ya, ya kan. Oke lah, mungkin kali ini cukup sekian ya, mungkin bisa membantu teman-teman semuanya tetap semangat untuk jadi afiliator, mau TikTok maupun Shopee juga. Oke, dadah.